di gerbang tol itu sempat nunggu dulu. Kenapa? Iya. Kenapa? Pan itolnya nggak bisa kebuka, Pak. Itolnya siapa? Suami saya. Oh. Pilu, suaminya tewas saat hendak pinjam itol. Cerita Sugiyarti selamat dari kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor. Kecelakaan beruntun berujung maut terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Total 19 orang menjadi korban dalam peristiwa ini yang terdiri dari 11 mengalami luka dan 8 orang meninggal dunia. Salah satu korban tewas adalah Yana Mulyana yang merupakan warga desa Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Istri korban yang selamat dalam insiden ini, Sugiyarti mengungkapkan detik-detik paling mencekam dalam hidupnya. Wanita berusia 48 tahun itu mengatakan, kejadian bermula saat kendaraan roda 4 yang diisi oleh 5 penumpang itu hendak pergi ke Bekasi. Namun saat hendak melewati pintu otomatis, kartu e-tol yang digunakan tidak terbaca sehingga palang tidak terbuka. Suaminya pun berinisiatif untuk bertanya kepada petugas lalu diarahkan untuk meminjam kartu e-tol kepada pengendara lain yang ada di belakangnya. Nggak ada lagi. Ibu, lukanya apa aja? Ya, Lukanya di bagian apa aja? ini kepala sama tangan. Ini sebelah sini tuh sakit. Sama anak ibu. Iya, anak saya ini. Ibu, pada saat kejadian sempat ada suara dulu nggak atau tanda lah? Jadi kayak langsung gitu Pak, nggak ada tanda-tanda kayak gimana, nggak ada sama sekali. Jadi ibu pada saat mobil di gerbang tol itu sempat nunggu dulu. Kenapa? Iya. Kenapa? Pan itolnya nggak bisa kebuka, Pak. Itolnya siapa? Suami saya. Oh. Jadi suruh nunggu sama yang mobil belakang, meminta tolong. Suami saya turun, katanya ambil uang di tas. Nah, saya ngambil, nggak tahu langsung itu kejadian itu. Itu e-tol suami saya enggak bisa dipakai rusak, terus nanya ke bapak satpam katanya nanti tunggu yang belakang. Suami saya turun mau minta tolong ke mobil yang belakang, ujarnya kepada wartawan, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Ketika suaminya sudah berada di luar mobil, sambungnya, tiba-tiba peristiwa yang tak disangka-sangka itu terjadi. Sedangkan dirinya pada saat itu bersama penumpang lain berada di dalam mobil ketika terhantam oleh kendaraan truk besar dari arah belakang. Ia mengaku tak bisa mengingat dengan jelas kejadian tersebut karena terjadi begitu cepat tanpa adanya tanda-tanda apapun sebelumnya. Jadi langsung gitu enggak ada tanda-tanda kayak gimana, gak ada sama sekali. Saya gak tahu ada berapa mobil, sadar-sadar itu sudah kebakar yang pinggir, ungkapnya. Akibat insiden ini, ia mengalami luka pada sejumlah bagian tubuhnya yaitu di kepala serta luka lecet pada bagian tangan. Kemudian anaknya yang masih berusia 3,5 tahun turut menjadi korban dan terluka pada bagian kepala dan tangan. Keduanya kini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor. Sementara suaminya meninggal dunia dalam kejadian ini. Suami saya keluar di sebelah kanan, mungkin kena benturan dari mobilnya, sekarang udah enggak ada, meninggal, ungkapnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.